Without music, life would be a mistake. Wow. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf asal Jerman, pernah berkata demikian. Nah, kembali lagi di podcast Marki Media dengan acara Marki Ball. Kali ini saya kedatangan seorang lelaki, seorang pria yang juga seorang musisi. Aisal, tepuk tangan. Gimana nih kabarnya Aisal? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat, baik. Alhamdulillah ya. Nah, Aisal ini juga seorang lelaki dan juga seorang musisi yang tentunya sudah lama di bidang musik. Aisal, berapa tahun sih? Kalau di musik belajar dari SD ya. Tapi mulai punya band, manggung itu 2014. 2014 berarti sekitar ya udah 12 tahun lebih lah ya. Iya, 12 tahunan. 12 tahunan lebih lah ya di musik. Nah, Aisal ini dikenal juga ya dengan nama panggung sendirinya. Oke, nama panggung ya. Nama panggungnya itu Lelaki Kumal, bener Aisal? Betul. Nah, nih pengen nanya ya saya ya. Kenapa kok milih Lelaki Kumal? Apakah ada makna sendiri dengan kata tersebut atau nama tersebut? Ada dua jawaban sebetulnya. Oke, ada jawaban filosofis dan realistis. Oke, gimana nih? Jawaban realistisnya adalah nama Lelaki Kumal itu diambil atau terinspirasi dari salah satu karakter di buku karya Fiersa Besari berjudul Konspirasi Alam Semesta. Ada satu karakter namanya Juang Astrajingga, julukannya Lelaki Kumal. Lelaki Kumal. Setelah beres baca buku itu, Lelaki Kumal nempel banget. Terus kepikiran ini kayaknya kalau dibuat sebagai nama panggung gitu ya, kayak menarik deh, agak nyeleneh tapi gimana gitu. Itu diambil situ. Terus jawaban filosofisnya adalah saya seorang laki yang selalu mengusahakan kebersihan, tapi selalu merasa kotor di hadapan Sang Pencipta gitu. Wih, mantap. Tepuk tangan. Jadi kita pengen terlihat ya sebagai manusia tuh harus bersih, bersih luar dalam ya. Iya, bersih luar dalam, betul. Terus setelannya mungkin ya fashionnya, tapi tetap aja kalau kita di hadapan Tuhan mungkin. Iya, betul. Selalu merasa kotor. Merasa kotor karena misalkan mungkin ya dengan perilaku, dengan kelakuan dan sebagainya. Nah, Aisal ini juga selain di Lelaki Kumal, aktif juga di band reggae ya. Iya, di band reggae di Sebat Caps ya. Sebat Caps. Ya, Sebat Caps. Nah, Sebat Caps. Bisa dijelaskan nggak perbedaan posisi ketika di Sebat Caps sama di Lelaki Kumal? Apakah lebih seru mana? Apakah di Sebat Caps sebagai gimana atau di Lelaki Kumal perannya seperti apa? Tolong dijelaskan. Oke. Kalau di Sebat Caps saya sebagai gitaris posisinya, mengiringi teman-teman bermain. Kalau di Lelaki Kumal ini project solo. Saya mengerjakan project solo Lelaki Kumal gitu. Kalau ditanya seruan mana, dua-duanya seru. Dua-duanya seru ya. Dua-duanya menyenangkan untuk dijalani gitu. Tapi kalau mungkin Lelaki Kumal project solo berarti lebih perenungan sendiri atau lebih personal? Lebih personal. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya nih tentang lagunya. Nah, di Lelaki Kumal kan udah rilis trilogi ya. Trilogi lagu. Apa aja dulunya tuh pertama tuh? Ada waktu, seusai dan terakhir rumit yang baru ini. Nah, dari ketiga lagu tersebut, tolong deskripsikan apa sih gitu? Oke. Lagu Lelaki Kumal. Oke. Trilogi lagu ini bertajuk Disporia 2023, yang dimana di dalamnya ada lagu Waktu, Seusai dan Rumit. Lagu Waktu itu berkisah tentang proses saya sebutnya proses pengharapan. Banyak menceritakan tentang pengharapan di situ, memperbaiki sesuatu yang mulai berubah. Sedangkan Seusai berkisah tentang bahwa tidak semua hal itu ditakdirkan untuk bertahan.
Sedangkan si rumitnya Hmm, ini merupakan proses penerimaan, penerimaan. penerimaan Oke. diri gitu. Waktu pengharapan tadi. Mm-mm. Pengharapan akan hal apa, Aisal? Apakah cinta maybe atau mungkin pekerjaan, Oke. whatever. eh ini secara personal. Ya. Jadi memang lagunya tuh personal banget gitu ya, Bet- personal banget. betul Kalau karena kalau lagi saya Kumal. senang mendokumentasikan kehidupan. Oke. Salah satunya itu di musik. Jadi musik-musik si Kumal ini adalah musik arsip-arsip kehidupan saya pribadi begitu. Jadi mungkin ya betul sangat personal. Iya. Si waktu itu berkisah tentang pengharapan tentang suatu hubungan gitu. Oke, berarti cinta nih. Cintaan betul. Cinta nih. Gimana tah? Gimana tah? Wow. Bertepuk sebelah tangan kah atau ya Mungkin beberapa orang juga pernah merasakan ketika kita ekspektasi di dalam suatu hubungan ke pasangan kita gitu. A, B, C, D ternyata tidak sesuai ekspektasi kita dan kita mencoba menyesuaikan diri, menyesuaikan apa yang dia mau gitu. Tapi akhirnya ya end. Oke. Mungkin ada apa ya kalau nyebutnya ego mungkin atau gimana? Masing-masing ini tuh punya ego atau misalkan kita tidak bisa mengikuti atau bahkan si dia tidak bisa mengikuti kita. Iya, betul. Dari judulnya kan udah waktu. Aisal, nyesep Kenapa? pula. Oh, boleh. Boleh. Oke. Betul. Nyesep pula. Sok. Santai ya. Si waktu. Iya, tentang berkisah tentang pengharapan seseorang kepada pasangannya begitu. Yang ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Pun setelah kita mengusahakan apa yang dia mau, ternyata kalau memang bukan orangnya dan nggak nemu waktunya, ya nggak bisa. Masuk ke lagu yang kedua tadi. Seusai. Tadi apa tentang apa? Seusai itu? Tentang bahwa tidak semua hal itu ditakdirkan untuk bertahan. Kita udah berjuang tuh mati-matian dengan segala apa yang kita bisa, kita mampu. Kalau kita memang bukan orangnya dan bukan peruntukannya, gimana lagi ya? Ya selesai gitu. Selesai dari fase tadi. Yes. Nah, setelah waktu terbitlah seusai. Yes. Jadi kan kalau saya deskripsikan tadi ya, ketiga lagu tersebut atau baru dua ya nanti rumit dulu. Iya. Itu lagunya sedih gitu ya. Ya galau lah gitu ya, galau atau ya sesama pria itu pasti pernah merasakan ya. Betul. Merasakan galaunya. Ya kalau misalkan ini teman-teman cewek lihat ya. Teman-teman cewek, kalau misalkan kita baru putus tuh, mungkin kalian bisa melihat tuh laki-laki tuh enjoy aja. Ya pertamanya kelihatannya. Padahal mah perih hati-hati gitu. Kalau lawan misalkan diselingkuhi gitu, lelaki teh ya katanya lelaki nggak boleh menangis, tapi kan kita juga bisa menangis banyak. Perih hati mah gitu. Nah, identik dengan lagu sedih. Apakah mungkin sekarang eranya lagu sedih? Masih masuk ke era sekarang? Ya mungkin di lagu-lagu TikTok. Kemarin tuh yang lagunya ini siapa? Ari Lesmana tuh yang sesi potret. Oh, si potret yang kan gitu ya. Viral gitu ya, di cuplikan-cuplikan di clipper gitu. Untuk jadi cuplikan di kontennya menggunakan lagu yang sedih atau lagu galau. Menurut Aisal nih, masih masuk nggak di era sekarang lagu sedih gitu? Justru saya buat lagu-lagu yang sudah dirilis itu pertama tidak mengikuti tren. Itu memang pure berdasarkan cerita hidup aja gitu. Ya, keresahan gitu. Bukan karena ini lagi rame, ini lagu sedih gitu.
Saya cuman mencoba jujur dengan apa yang saya buat aja gitu. Dan kebetulan mungkin relate ya. Iya, Kebetulan iya, mungkin iya, iya, relate iya, dengan iya, iya, masyarakat, iya, dengan pendengar. iya. Oh, ini lagu yang ngepas nih Mm-mm. di saya gitu. Kebetulan Mm-mm. saya lagi galau, lagi susah move on lah kasarnya gitu. Terus ngedengerin lagu ini kok ngepas ya gitu. Nah, tadi ya udah 2 lagu. Mm-mm. Sekarang lagu yang Mm-mm. ketiga yang baru rilis bulan kemarin apa bulan sekarang ya? Bulan kemarin ya? Bulan kemarin 24 Ya, Juni. Rumit. Rumit. 24 Juni. Gimana nih tentang Rumit itu? Tadi sudah Setelah seusai langsung ke Rumit. Iya, betul. Setelah fase yang 2 tadi, ini adalah fase penerimaan. Fase penerimaan tentang apa yang sudah terjadi gitu. 3 lagu itu sebetulnya kolektif perasaan sih ya, kolektif perasaan selama beberapa tahun. Karena rilisnya juga 1 tahun 1 lagu. Kebetulan. Jadi setelah melalui fase itu ada lagunya, fase itu ada lagunya. Jadi kolektif perasaan. Nah, si Rumit ini penutup lagu dari trilogi tersebut. Saya nyoba mendokumentasikannya lewat lagu Rumit ini. Mau cerita kalau waktu itu sudah ada di fase ya wes lah, udah ada di fase ini gitu. Mencoba menerima apa yang terjadi gitu, di perasaan-perasaan sebelumnya yang menyedihkan, yang tiap hari itu banyak katanya ngerokok ngelamun gitu, tetapan kosong gitu. Untung tengah hipnotis oge maksudnya. Ditutuplah dengan lagu Si Rumit ini, proses penerimaan diri. Ya sudahlah gitu. Ya udah yang gitu. Sudah terjadi, sudah silakan terjadi, biarkan menjadi pembelajaran mungkin untuk hidup saya. Betul. Dikaryakan lewat sebuah lagu. Iya, Luar biasa sekali Faisal. Nah, dari ketiga trilogi lagu tersebut itu dikasih tema ya, Dysphoria. Nah, apa sih itu Dysphoria? Tema Dysphoria tuh. Nama Dysphoria ini saya dapat setelah ngobrol panjang dengan musik director si Kumal, namanya El Hefe. Halo El Hefe. Halo. Dia adalah musik director di Selaki Kumal. Waktu itu si materinya sudah jadi, sudah siap. Terus saya ngobrol lah waktu itu. Kira-kira apa ya namanya yang memang benar-benar menggambarkan trilogi ini. Setelah diskusi panjang, dia ngasih opsi Dysphoria deh, kayaknya cocok. Dari situ cobalah searching Dysphoria di Google. Ternyata memang sangat cocok dengan trilogi tersebut, dimana fasenya sedang sedih, hilang arah, hidupnya kelabu gitu. Makanya diambil Dysphoria. Yes. Kebalikannya euforia ya. Betul. Euforia, kalau euforia kan senang, happy, bahagia. Betul. Sedangkan kalau dysphoria itu kan fasenya beda gitu. Yes, galau, sedih, marah mungkin. Iya, betul. Ada marahnya juga. Marahnya. Ada mungkin fasenya tidak menerima takdir, kok gini sih gitu. Sepakat. Betul. Gini sih ya. Saya juga pernah, walaupun udah nikah ya, tapi saya juga sudah pernah merasakan posisi galau. Nah, kenapa lagu Rumit tadi dipilih untuk menjadi penutup lagu ini? Karena tadi kenapa Rumit? Karena tadi pasanya sudah selesai dan kebetulan di uploadnya kan I have to move on gitu. Iya betul, I have to move on. Di uploadnya tanggal 24 Juni bertepatan dengan waktu itu ulang tahun ke-25. Menandai akhir dari fase hidup yang sebelumnya dan akan melanjutkan ke fase hidup yang berikutnya. Begitu. Kenapa harus 25? Kenapa harus 25? Enggak 30 misalkan ya. Kenapa? Menarik. Kenapa harus 25? Kenapa harus 25? Nanti waktu dimulai Dysphoria tuh umur 23. Kalau namanya kan Dysphoria 2023. Kenapa 2023? Karena di tahun itu saya sedang mengalami banyak
gejolak dalam hidup gitu. Gara-gara ini? Apa memang ada hal-hal yang lain? Banyak hal, Banyak hal. banyak hal gitu. Makanya diabadikan 2023-nya dimasukkan ke Iya, Disporia. tahun spesial, Betul. tahun ke-8 mungkin atau Bisa dibilang, bisa dibilang begitu. apa aja nih boleh spill misalkan? Banyak banyak patah hati di tahun tersebut. Banyak kekecewaan, banyak kesedihan, banyak kemarahan, banyak kekecewaan dalam hidup gitu di tahun tersebut. Kalau diceritain kayaknya sampai subuh aja ya. Intinya itu kelam part gitu. 2 ya diceritakan 2023 Gitu. sekarang 2025 25 tahun. Jadi memang apakah 25 tersebut ada angka khusus tersendiri atau kan memang wah pas aja nih 25 atau memang yang saya ketahui setelah banyak ngobrol dengan abang-abangan yang sudah melewati umur 25, katanya 25 itu masa dimana life quarter crisis katanya. Nggak tahu valid atau enggak, tapi banyak orang yang bilang gitu. Oke lah, yang kemarin ditutup maksudnya di 24 Juni ke sana, ini lembaran baru yang harus dihadapi gitu. Entah itu di secara personal kehidupan saya atau musik-musik yang nanti akan ada di Lelaki Kumal gitu. Jadi life quarter krisis tadinya katanya di umur 25 tahun. Kayak saya umur 25. Valid bener tuh 25 hidupnya banyak keputusan yang harus diambil segala macam gitu. Banyak kayak hilang arah, aduh harus kemana nih, harus ngapain gitu. Bener nggak ini yang kita mau itu dijalani, bener nggak gitu? Ada sih, masuk sih. Ada. Masuk Aisal. Saya nikah 26. Saya nikah 26. Di umur 25 itu menemukan fase yang memang berat sekali gitu. Iya. Dulu tuh saya juga curhat saya ya. Okay. Dulu tuh di umur 25 udah tunangan, udah kerja lah. Mungkin yang tahu saya kerja lumayan lah gitunya, lumayan. Terus memiliki nama yang cukup. Oh, by the way, sepil aja dikit. Saya dulu pernah jadi ajudan wakil bupati. Sebelum nikah. Respect. Siap. Jadi lamaran tuh posisinya saya tuh jadi ajudan wakil bupati. Sorry, Sumedang berarti? Sumedang. Sumedang. Ya nantilah disepil aja tanya-tanya. Kalau ajudannya saha, kewek gitu. Menarik. Nah, itu sebelum pas tunangan posisi ajudan wakil bupati. Pas mau nikah, posisi itu hilang. Hilang karena ya di politik mah. Oh iya. Politik mah gitu. Hilang posisi itu nganggur. Itu sebelum nikah. Itu 25 berarti saya 25 itu. 25 dan akhirnya ya harus move kan, harus mencari lagi pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya bisa. Benar itu sih 25. Jadi ya adik-adik yang umur 25 tahun persiapkan mental. Yang mau masuk 25 hati-hati nih. Tapi ya ke saya real ya sih. Coba sih misalkan kalau ada teman-teman yang mungkin pas waktu 25 relate gak sih sama kejadian ini, silakan tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, Aisal nih untuk bikin lagu tadi ya, ketiga lagu tersebut khususnya itu dibuatnya tuh liriknya dulu, apakah misalkan nada-nadanya dulu? Soalnya kalau misalkan saya dengar lagunya kan aduh kumanya kelam ya. Nada-nadanya tuh yang masuk lah, ini udah ini sedih ini lagu gitu, relate lah gitu sama anak-anak muda yang lagi sedih gitu. Berbarengan lirik dan nada itu berbarengan. Jadi setelah melewati momennya, duduk nulis, pegang gitar. Apa yang sudah terjadi terekam di kepala, coba dikeluarkan, dituangkan ke tulisan sambil pegang gitar, sambil menentukan nada yang pas gitu. Jadi lirik dan nada itu berbarengan. Cepat nggak prosesnya itu? Apakah memang butuh aduh iya liriknya tepas ganti atau nadanya nggak pas? Untuk secara lirik dan nada terbilang cepat sih ya. Paling setelah jadi draft awalnya atau draft kedua baru dilihat lagi, kayaknya liriknya yang lebih ngena ini deh gitu. Baru diganti gitu.
Nah, Aisal kan tadi udah cerita ya dari SD itu Mhm. udah memusikkan resep ke musik lah Mhm gitunya. mhm. Ada nggak musisi yang menjadi inspirasi Aisal dalam berkarya gitu? Siapapun itu, Siapapun itu. musisi. Risa Besari mungkin tadi? Salah satunya Salah betul, satunya Risa heeh, Besari. Berarti resep naik gunung? betul suka berkegiatan di alam terbuka Heeh lebih heeh tepatnya, heeh. suka. Kalau SD itu panutannya, Bondan Fade to Black. Oke, benar. SMP ada lagi tuh, beda. SMP lagi zaman-zamannya saya hidup di musik ska, reggae, rocksteady Mhm. gitu. Itu ada Don Lego dan Mhm. Sir Iyai. Masuk lagi tuh ke fase selanjutnya Mhm. SMA, mulai mengenal musik independen, mulai Mhm. kenal Firsa Besari Mhm. dan Ari Lesmana, Oke, ada 420 420. Mantap. gitu. Nah, setelah tadi masuk lagi ya, kita kembali lagi ke Disporia ini ya. Aisal berarti sekarang sudah 25, 26 berarti sekarang. 25, menjalani 25, 25. menjalani 25. Hmm, apa sih arti dewasa gitu? Arti 25 tahun menurut Aisal? Meskipun belum lewat 25, Ya. tapi rasanya dewasa itu adalah tentang penerimaan, Hmm. tentang segala hal. Dewasa itu tentang menerima gitu. Hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau lain-lain. Dewasa itu menurut saya adalah menerima. Menerima. Jadi kita bisa lebih wisdom, lebih bijaksana lagi Betul. ya dalam menanggapi suatu hal, mau dalam masalah-masalah di percintaan, masalah di pekerjaan, dengan pergaulan dan sebagainya, dengan sebagainya ya. Kita harus lebih bijaksana, kita Betul, bisa betul, pandai betul, menerima. betul. Ya, Yes. sudahlah gitu, saya sudah mengalami fase terberat dalam percintaan saya mungkin gitu. Ya, mudah-mudahan kesananya lebih baik. Semoga Semoga amin. lebih baik. Amin. Tapi udah meren Aisyah juga pernah ya? Ya pernah ya. Ah. Laki-laki teh kalau misalkan ya meren Aisyah juga pernah main sama mantannya misalkan ke tempat ini gitu, misalkan teh ke tempat bakso misalkan teh. Yeah. Terus ngaliwat kita teh sendiri, aduh dulu pernah jeung si ieu di dia. Pernah. Sepakat. Dan hal itu yang saya hindari ya. Oh gitu. Heeh. Sebisa mungkin saya hindari gitu. Karena meskipun tadi ada penerimaan, tapi kadang selalu nyempil gitu. Rasa gitu. Aduh, tempat nongkrong favorit gitu sama yang sebelumnya gitu. Kalau ada opsi lain, kayaknya mending ke opsi lain deh gitu. Nah, mantap ya. Jadi kita lelaki teh jangan dibilang harus selalu kuat, gak gitu juga ya. Kita juga manusia ya. Iya. Kita juga manusia. Ya pernah lah merasakan sedih, galau Betul. gitu. Nah, Aisal nih, kita berandai-andai dulu aja ya. Yes. Sekarang kan 25. Apabila Aisal nih ketemu ya dengan sosok Aisal waktu umur, let's say umur 20 tahun lah. Apa yang Anda akan katakan ke anak tersebut, ke orang tersebut? Saya di umur 20 tahun. Ya, ketemu nih. Ketemu dengan Faisal di umur 20 tahun. Apa yang akan Anda katakan kepada orang tersebut? Siap-siap yang akan kamu hadapi setelah umur 20 tahun itu berat. Semoga kamu kuat dan bisa menghadapinya. Dan impian yang kamu impikan di momen itu sedang kita jalani. Gitu. Oh, impian. Ya. 20 tahun berarti iya baru lulus SMA tuh. Baru lulus SMA ya. Siap-siap aja gitu. Siap-siap ya. aja. Siap-siap aja. Siap-siap. Nah, bicara tentang hubungan lagi ya, hubungan ya percintaan lah kita ngomongnya. Boleh. Oke. Menurut Aisal nih, apakah memang semua hubungan percintaan itu harus dipertahankan atau misalkan tidak? Tapi kan kita harus membohongi hati ya. Ini tuh sebenarnya gimana ya? Untuk realistis itu nggak bisa gitu, nggak
nggak bisa dipertahanin. Ya tadi ada masalah ego, ada masalah finansial, ada masalah Betul. karir dan lain sebagainya, orang tua. Tapi secara hati bogoh gitu orang teh gitu. Misalkan gitu ya. Ya 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 ya. Apakah hal tersebut memang harus kita perjuangkan, pertahankan, atau misalkan kita coba dulu tapi secara realistisnya itu sulit. Betul. Contoh deh Betul misalkan betul betul. yang punten ya kalau ada ya yang misalkan beda agama. Yes. Oke. Ada lah ya, saya juga memiliki beberapa teman yang punya hubungan dekat Yes. beda agama. Ya secara hati jatuh cinta gitu. Tapi memang secara realita mungkin beda ya dengan apa yang harus diperjuangkan. Ya gimana sih menurut Aisyah, apakah harus diperjuangkan, dipertahankan, atau memang ya udahlah lepaskan, atau makan ya sealurna we atau kumaha tah? Jika ternyata perjuangan itu tidak membuahkan hasil, menurut saya meskipun kita jatuh cinta pada orang tersebut secara mendalam, menurut saya tidak untuk dipertahankan. Walaupun harus membohongi hati. Betul. Mungkin ada kebahagiaan lain di balik itu. Oke, mungkin ada kebahagiaan lain di balik itu. Ada makna lain. Betul. Yang direncanakan oleh Tuhan kan. Betul. Ya. Walaupun orang teh bogoh, orang teh cinta. Tapi realitanya tidak bisa dipertahankan, mending keneh udah weh. Itulah menurutnya. Dibanding nantinya. Iya. Banding lebih berlarut-larut lagi dibanding nanti udah ini kaduh mah teh baheula. Ya, aku boleh bertanya nggak? Oke. Gini, AA setuju gak dengan konsep orang itu bisa melupakan seseorang dalam hidupnya? Orang itu bisa melupakan seseorang. Kita benar-benar bisa nggak ngelupain seseorang dalam hidup kita? Sepakat gak dengan konsep kalau itu? Orangnya bermakna lebih mungkin ya, itu tidak bisa, nggak bisa. Ya, makanya menurut saya bukan ujungnya itu bukan melupakan, tapi mengikhlaskan dan menerima gitu. Saya percaya seseorang nggak bisa ngelupain orang yang sangat berarti dalam hidupnya meskipun kita sayang, kita cinta gitu. Contohnya dalam suatu hubungan gitu. Orang pengen ngelupain, pengen ngelupain tentang dia segalanya gitu. Menurut saya itu nggak akan bisa sih. Ujungnya nanti akan udah ikhlas, nerima aja gitu. Untuk benar-benar bisa lupa itu menurut saya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Apalagi ya spesial, pernah spesial di hati kita. Ya kalau misalkan cuman iseng-iseng mau ada ya yang lupanya banyak lagi gitu yang lupa. Tapi kalau misalnya udah memiliki spesial di hati kita, punya hubungan lama atau punya momen-momen tertentu yang membuat kita sangat bahagia pada saat itu, ya sulit untuk dilupakan. Betul. Nah menurut Aisyah nih, dalam trilogi tadi kan ya mungkin pernah kehilangan mungkin ya. Betul. Ya kehilangan. Betul. Apa sih pelajaran terbesar dari rasa kehilangan itu? Berat pertanyaannya jujur. Apa ya? Aduh. Pelajaran terbesarnya adalah hanya balik konsep yang tadi ya. Ikhlas dan menerima. Itu pelajaran terbesar yang saya bisa ambil setelah melewati fase hidup itu. Fase kehilangan tadi diikhlaskan saja. Yes. Yowes lah gitu, mencoba legowo gitu. Aduh. Orang jadi melogi aja. Nah, oke lah. We have to move on gitu ya. Dengan trilogi tadi, Dysphoria tadi. Fase berikutnya nih, setelah 25 apa nih? Saya ingin, khususnya di karya, saya ingin membuat sesuatu yang berbunga-bunga.
Meskipun Oke. katanya tadi 25 adalah fase di mana life quarter Quarter crisis, saya akan memperjuangkan dan membuat kebun bunga gitu Oke. di fase 25 dan Mhm, ke depannya. mhm. Jadi ingin berbunga-bunga ke depannya. Akan mengusahakan itu. Soalnya saya teh lagi baru beres baca Aisal, Mhm, mhm. sayap saya patah Khalil Gibran. Oh ya, Anjir eta luar biasa gitu. yes, Luar yes. biasa. Ya nantilah disepil. Heeh, Tapi ya kisah cinta juga, mhm, tapi ada doktrin agama di sana. mhm, Terus memang sad ending banget, yes. tapi di novelnya tersebut itu banyak kata-kata puitisnya. Oh iya. Ya, Aku harus baca kayaknya, sayap saya belum patah. baca. Oke, itu Sayap saya recommended patah. banget. Oke. The Broken Wings kalau dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Sayap saya patah Khalil Gibran. Itu mantep. Mantap, siap. Mantep pisan. Noted. Aku Rekomendasi akan cari banget. bukunya, oke. Jadi Baca. soalnya apa? Ketika baca novel tersebut, ya saya juga merasakan gitu feel-nya ketika tadi cinta bertepuk sebelah tangan disesuaikan dengan realita yang terjadi gitu. Dan akhirnya harus sad ending. Mungkin kebanyakan manusia mengalami penderitaan cinta. Kata Cupat Kai, sejak dulu penderitaan cinta tidak akhir. Emang orangnya seneng baca banget ya kayaknya. Alhamdulillah. Nanti belakang layar aku mau banyak bertanya soal buku. Oke, siap. Oke. Siap. Nah, apa nih Aisal yang dinantikan oleh Aisal sendiri kepada para pendengar nih? Ini loh aku versi berbunga-bunga tadi. Apa yang dinantikan? Kalau misalkan dengan Disporia itu dengan lagu yang galau dan sedih, dengan lagu yang berbunga-bunga, apa yang dinantikan oleh Aisal? Yang dinantikan oleh saya pribadi Ya. adalah kebahagiaan. Bukan berarti saya tidak menerima kebahagiaan sebelumnya ya. Oke. Iya. Tapi saya akan mengusahakan dan menantikan kebahagiaan yang saya impi-impikan di depannya. Akan banyak lagu berbunga yang akan dirilis di tahun ini. Oke, kita nantikan nih. Oke. Nantikan lagu terbarunya dari Lelaki Kumal. Oke, terakhirnya Aisal nih. Oke, terakhir ya. Oke. Kalau pendengar nih ingin mendengar satu kalimat aja dari Aisal, yang mana kalimat tersebut bisa menjadi terngiang-ngiang nih oleh para pendengar. Mau itu quotes, terserah, satu kalimat aja yang ingin Aisal ucapkan untuk pendengar, apa itu? Menerima. Hanya itu. Menerima aja. Menerima. Yes. Menerima. Segala hal. Oke, Aisal, thank you. Terima kasih. Ya, tim Marke Media, thank you Aisal. Terima kasih Marky Ball, terima kasih sudah diundang ke sini, diajak ngobrol-ngobrol, senang sekali. Saya merinding tuh, jadi wow. Ya kita harus menerima Yes. apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi kita harus ikhlas tadi ya. Yes. Oke, terima kasih Aisal ya atas waktunya. Dengan senang hati. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share podcast kita kali ini. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.